yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di surga, nggak ada yang di neraka. Inilah bentuk-bentuk doktrin, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi teman-teman di channel Nusrus Sunnah. Dan channel ini insya Allah akan konsisten terus teman-teman mengupload video-video berkaitan dengan dongeng-dongeng khurafat. Dan tentu ini adalah nasihat kita sebagai sesama muslim. Karena Rasulullah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya, kalau kita mengaku bersaudara, maka kita harus berani atau punya keinginan memberikan nasihat ya untuk saudara kaum muslimin kita mengerjakan kebaikan. Kemudian sekaligus menasihati saudara kaum muslimin kita juga untuk menghindari hal-hal yang bisa mencelakakan diri kita, terutama untuk akhirat kita. Bukankah Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Apabila kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan kalian. Kalau tidak mampu, dengan lisan kalian. Kalau tidak mampu, paling tidak benci dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Benci dengan hati saja disebut selemah-lemahnya iman. Lalu bagaimana jika membenci dengan hati saja tidak mampu? Maka ini adalah bentuk kecintaan kita teman-teman terhadap saudara muslimin kita, yaitu bentuk saling mengajak kepada kebaikan, kemudian menasihati bahwa ini adalah kesesatan, kekeliruan yang tidak pantas untuk diikuti. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah Al-Asr, "Demi masa, sungguh manusia berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kemudian orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran." Baik, kita akan lihat videonya. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di surga, nggak ada yang di neraka. Dia ngomong bukan orang sekelas kita. Subhanallah. Yang bicara Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di surga, nggak ada yang di neraka. Dia ngomong bukan orang sekelas kita. Subhanallah. Yang bicara Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia ngomong bukan orang sekelas kita. Subhanallah. Yang bicara Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi beliau mengatakan tidak ada yang masuk neraka, alias semuanya masuk surga, yaitu orang-orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad. Ilmu dari mana ini beliau dapatkan seperti ini? Apa beliau ini tidak tahu anak Nabi Nuh juga di neraka jahanam? Anak Nabi Nuh loh, itu bukan pelayan, itu bukan pembantu, anak kandung sendiri masuk neraka jahanam karena tidak mentaati Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian di kalangan Nabi Muhammad SAW, ya keluarga beliau sendiri yaitu Abu Lahab masih hidup divonis neraka jahanam. Kemudian Abu Thalib yang tidak mau mengikuti seruan Rasulullah ketika di ujung hidupnya Abu Thalib diserukan, "Ya pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka aku akan membelamu di hadapan Allah dengan kalimat ini." Akan tetapi Abu Thalib terus digoda teman-teman oleh Abu Lahab. "Apakah kamu mau meninggalkan agama ya nenek moyangmu yaitu Abdul Muttalib?" Maka di ujung hidupnya Abu Thalib tidak mau menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Ini paman Nabi Muhammad, paman Rasulullah pun di neraka jahanam. Lalu bagaimana caranya orang-orang yang hanya menjadi pelayan atau menjadi pembantu di rumah orang-orang yang disebut sebagai seorang habaib kemudian mendapatkan jaminan? Disebutkan ada seorang sahabat Nabi yang bernama Zakwan, kalau tidak salah teman-teman silahkan koreksi. Jadi beliau ini salah satu peserta ya yang ikut pada perang Uhud. Nah, singkat cerita, kalah kaum muslimin. Kemudian ya para sahabat yang tadinya ikut berperang yang masih selamat ya berbincang-bincang teman-teman dengan sahabat yang lain. Nah, para sahabat mengatakan tidak ada yang paling tangguh di antara para sahabat yang ikut berperang tadi di perang Uhud selain daripada Zakwan. Ya, ini dipuji Zakwan ini karena disebutkan dalam riwayat kalau tidak salah hampir di setiap peperangan Zakwan ini mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Akan tetapi apa? Rasulullah mendengar ketika para sahabat berbincang-bincang, maka Rasulullah mengatakan, "Ketahuilah bahwa dia termasuk ahli neraka." Maka para sahabat terkejut teman-teman. Loh, kok bisa Zakwan termasuk ahli neraka? Bukankah dia selalu menyertaimu wahai Rasulullah untuk berperang di setiap peperangan? Maka Rasulullah mengatakan, "Aku tahu apa yang kamu tidak ketahui."
Maka Rasulullah menceritakan bahwa Jibril memberikan wahyu, menceritakan bahwa apa yang terjadi kepada Zakwan ketika Zakwan itu terluka, mungkin terkena panah atau tombak dari serangan musuh, maka Zakwan sempat masih hidup teman-teman dan sekarat. Nah, akan tetapi Zakwan di situ merasa tidak tahan teman-teman dengan rasa sakit yang dia rasakan, ya. Maka Zakwan di situ menancapkan panah tersebut atau tombak tersebut ke dalam tubuhnya, ingin segera meninggal, ingin segera mati karena tidak tahan dengan rasa sakit tersebut. Maka jatuhlah hukum pada Zakwan itu bukan mati syahid meskipun dia mengikuti perang Uhud, akan tetapi dia mati dalam keadaan mati bunuh diri. Nah, sahabat Nabi yang senantiasa menyertai Rasulullah, bahkan ikut berperang membela agama Allah, ikut melindungi Rasulullah dari serangan musuh, ikut melawan musuh, membunuh musuh, akan tetapi dia divonis di neraka jahanam. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang hanya menjadi pembantu, kemudian dapat jaminan dari orang yang tidak punya jaminan surga? Nah, ini adalah bentuk doktrin, teman-teman, yang orang awam akan percaya, teman-teman. Loh, kalau seorang pembantu saja yang melayani keluarga Nabi Muhammad di jalan masuk surga, apalagi Habibnya, apalagi walinya. Ini akan tertanam di otak atau di akal orang-orang yang awam, yang orang-orang tidak kritis terhadap agamanya, tidak mau mencari dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian contoh-contoh zaman terdahulu dari kisah para nabi, para rasul. Inilah bentuk-bentuk doktrin, teman-teman. Ini bentuk doktrin di zaman ini. Berhati-hati, ya. Saya ingatkan untuk diri saya pribadi, kemudian keluarga saya, kemudian ya kaum muslimin, saudara saya yang tercinta dimanapun antum berada, saya ingatkan. Nah, semoga ini bermanfaat untuk sebagai sharing kita, ya. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Sekali lagi, berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.